Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Zarhan dari kelompok 1 Angkatan 11. Saya akan menjelaskan terkait tugas presentasi individu tentang ASN pada pasal U20 tahun 2023, pasal 31. Untuk tema kali ini saya akan mengambil tema untuk pengadaan. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, khususnya pasal 31, pengadaan adalah proses untuk mengisi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, baik melalui jalur pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Tahapan pengadaan dimulai dari pengumuman lowongan, proses pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, masa percobaan, hingga pengangkatan resmi. Seluruh proses ini wajib dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis pada sistem merit yang artinya berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dan kinerja. Pengadaan dimulai dengan tahap pengumuman lowongan, yaitu berbasis digital yang bisa kita akses di SSCASN secara terbuka. Terkait dengan pengumuman lowongan ini, saya kira sudah cukup terbuka karena sudah diumumkan melalui platform digital berbasis web, di mana di SCASN dapat diakses secara umum oleh semua orang. Di situ juga sudah tergambar jelas terkait lowongannya, jabatan kerjanya, spesifikasi pendidikan yang dipinta, bahkan di beberapa instansi, khususnya seperti SDM, sudah dituliskan dengan rinci di mana dia akan ditempatkannya, khususnya pada pengadaan yang saya sedang jalani saat ini. Lalu masuk ke proses pelamaran, di mana di situ kita mengupload beberapa berkas-berkas yang telah dipinta, dan itu bersifat kadang suka berbeda di antara satu instansi dengan instansi lainnya. Lalu masuk ke tahap seleksi. Di tahap seleksi ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam tahap SKD dan SKB. Di mana tes SKD itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes integrasi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Di mana hasilnya ini sudah terpampang jelas di channel YouTube dari di BKN regional sesuai dengan tempat kita melakukan tes. Jadi transparansinya sudah cukup bagus karena kita bisa melihat hasil langsungnya, dan bagi kita yang saat di pengumuman seleksi awal itu kita sudah tahu kan ya lawan kita ataupun seleksi yang lainnya, kita bisa melihat nih, kita bisa membandingkan dari awal. Lalu saat itu lanjut ke setelah lulus diambil dari jumlahnya itu sebanyak formasinya dikali 3. Misalkan contohnya pada formasi saya itu 4, diambil jadi 12 orang yang peringkat SKD teratas. Dilanjutkan ke tahap SKB, di mana SKB ini bersifat berbeda juga antar instansi. Untuk pengadaan CPNS tahap SKB SDM kemarin itu terdiri dari tes CAT lagi, lalu tes psikologi dan wawancara. Dan tes CAT ini pun bersifat online, hasilnya bersifat langsung online, langsung ditampilkan di channel YouTube BKN sesuai dengan regional tempat kita ujian. Jadi sistemnya sudah sangat transparan, sudah sangat bagus menurut saya. Lalu untuk tes psikologi ini bersifat dari independen dari SDM dengan menggait waktu itu UNY, dan hasilnya ini memang juga langsung ditayangkan di channel YouTube SDM. Jadi semuanya bersifat transparansi. Lalu untuk wawancara itu juga hadir di bersifat transparansi juga. Jadi semua saya rasa di pada pengadaan perekrutan SDM ini pada tahap CPNS awal ini semuanya bersifat transparansi, bersikap adil, dan minim kecurangan karena semuanya berbasis online, berbasis komputer. Sistem pengadaan dari pihak SDM sudah sangat baik karena mengedepankan transparansi, semua hasil diberikan langsung dan peserta bisa langsung mengaksesnya, sehingga walaupun mungkin pengumuman resmi asli belum keluar, kita para peserta sudah bisa menghitung perkiraan apakah kita lolos pada seleksi ini atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.